dengan PJBL. Kalau project based learning orientasinya ke produk. Sedangkan P5 orientasinya ke pembangunan karakter. Berarti di mana kita menilai karakter itu? Di proses. Ya. Apakah selama kegiatan P5 kita tadi itu muncul enggak yang ingin kita munculkan dari anak-anak tadi? Kalau belum muncul berarti belum berhasil. Jadi produknya nanti mau gagal atau tidak, mau berhasil atau tidak, yang penting karakternya. Tetapi sejatinya kalau karakternya sudah terbangun baik, pasti produknya baik. Dia mengikuti gitu. Next. Kemarin kegiatannya seperti apa yang sudah dilakukan? Iya, kegiatan P5-nya seperti apa? Sepertinya kita lebih harus jujur ya. Misalnya gini, bentar. Kalau Bapak Ibu menutup dengan pokoknya menyampaikan yang baik-baik, ya mohon maaf kalau nanti jadi masalah lagi bagi Bapak Ibu. Intinya utamanya adalah kejujuran Bapak Ibu, bagaimana setelah ini kita ke jalan yang benar lagi gitu. Nah, silakan kemarin ketika pelaksanaan bagaimana? Kita lebih fokus sama hasilnya sih. Oke, lanjut. Ada lagi? Sudah ada beberapa tema yang kami laksanakan. Salah satunya itu untuk fase F itu suara demokrasi. Nah, hasil nyatanya itu pemilihan ketua OSIS dan betul. ketua OSIS. Terus? Cuman mungkin dalam pelaksanaan Pak, untuk administrasinya nggak modul itu mungkin belum terlalu. Oke, masalah modul nanti. Pelaksanaannya seperti apa tahapannya? Pertama pendahuluan itu kan. Pertama konsepnya dulu, demokrasi itu seperti apa. Oke, pelaksanaan seperti apa? Aksinya teori. Iya, berarti guru menjelaskan gitu. Itu salah. Oke, tidak apa-apa. Jadi ke depan pokoknya saya mohon maaf ya, saya harus ngomong sebenarnya. Kalau itu salah ya saya sampaikan salah. Supaya Bapak Ibu jangan sampai saya menjaga perasaan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lagi yang salah gitu. Intinya adalah 75% siswa yang melakukan. Guru hanya, makanya disebut fasilitator. Itu bedanya trainer dengan fasilitator atau instruktur. Instruktur dia punya ilmunya. Wajib punya ilmunya. Maka jadi instruktur. Tapi kalau fasilitator, walaupun Bapak Ibu bukan bidang Bapak Ibu itu, siapapun bisa menjadi fasilitator. Fasilitator apa? Menyediakan. Ya, di situ. Ada lagi? Nah, mungkin untuk penyampaian konsepnya bukan kayak klasikan gitu Pak. Kan kita kasih tema gitu kan. Terus anak-anak yang berdiskusi. Oke. Terus anak-anak presentasikan. Oke. Ada lagi? Yang lain? Waktunya kemarin Pak, kami laksanakan pada saat bebas meeting. Itu apa? Tidak masalah. Kalau masalah jadwal itu kembali ke sekolah. Tidak ada jadwal yang istilahnya itu harus A, B, dan C. Tidak. Ada beberapa alternatif sesuai dengan kondisi sekolah. Kalau memang kegiatan itu harus kita selesaikan dalam waktu kelas meeting misal 2 minggu atau 3 minggu, ya monggo silahkan, tidak masalah. Ya, ada lagi? Sama ini Pak, masalah JP. Kan itu ada pembagiannya Pak ya, satu tahun itu kan ada berapa JP untuk P5. Mungkin dalam pelaksanaannya tidak sesuai JP-nya. Tidak sesuai JP-nya. Kan harus ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan berapa puluh JP gitu kan. Iya. Tapi dalam pelaksanaan mungkin 3 hari 5 hari itu selesai. Apakah sudah sesuai dengan tahapan kegiatannya? Ada pengenalan, kontekstual. Nah, kalau begitu cerita pasti tidak cukup itu. Iya. Mungkin karena mengejar waktu kemarin. Nah, ya, tidak masalah ya. Oke. Baik, yang pertama Bapak Ibu, pertama perlu kita ini kan ketika kita melaksanakan P5 itu adalah kontekstual. Berarti sesuai dengan kondisi di sekolah. Kalau misalkan di sekolah umum, itu diangkat dulu dari masalah yang ada di sekolah. Masalahnya apa? Misal, kita lihat nih di dalam sekolah, apa masalah yang ada di sini? Di dalam lingkungan sekolah. Masalahnya bukan ke siswa ya, tapi masalah yang ditemukan di dalam sekolah ini. Sampah. Itu. Nah, sekarang kita kaitkan dengan anak. Berarti anak ini tidak ada dong kesadaran dirinya dengan sampah.
Nah, itu masalah yang perlu kita ini kan, penentuan tema itu sendiri. Jadi tidak gujuk-gujuk langsung tiba-tiba ini. Tetapi di khusus SMK ini ada beberapa memang dua tema ya yang wajib di SMK, yaitu kebekerjaan sama ada kebekerjaan aja. Kebekerjaan yang wajib betul ya. Oke, kebekerjaan. Nah, berarti boleh kita angkat di sini. Yang tema lainnya, ingetin tema lainnya harus berdasarkan yang ada di lingkungan. Masalahnya. Oke, terus yang kedua, eksploratif, berarti si siswa yang mengeksplor. Kita hanya memancing. Ibarat kata itu kita hanya buat sumbunya, yang meledakkannya itu ya siswa. Ibarat kata kalau kita mau manas-manas, Bapak Ibu cuma tukang kompornya, siswa yang emosinya gitu ya. Nah, di situ sama dengan ininya. Terus yang kedua, berpusat pada siswa. Nah, ini yang perlu sih kita garis bawahi Bapak Ibu. Berpusat pada siswa itu apa sih maksudnya? Siswa yang lebih dominan daripada gurunya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Tidak apa-apa ini, berbeda ini dulu. Berpusat pada siswa itu konsepnya apa sih maksudnya? Dalam artian di sini guru hanya sebagai fasilitator. Oke. Jadi Bapak Ibu, berpusat pada siswa itu berarti segala sesuatu yang Ibu rencanakan itu atas dasar kondisi siswa. Sama kayak demokrasi kita. Ya kan? Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Kira-kira lebih kurang begitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan dalam pembelajaran pun, Bapak Ibu bukan berarti siswa yang di dalam proses pembelajaran itu siswa semua yang aktif, tidak. Tetapi metode terus media yang Bapak Ibu gunakan itu sesuai dengan kondisi siswa ketika Bapak Ibu rencanakan. Itu yang disebut dengan berpusat pada siswa. Jadi bukan hanya kegiatan pembelajaran di dalam kelas dia langsung semua misalkan 80% siswa yang melakukan, tidak ya. Tetapi apapun yang Bapak Ibu rencanakan di dalam prosesnya itu adalah berdasarkan kondisi siswa. Selanjutnya holistik. Nah, holistik ini tidak hanya 1-2 orang, tetapi Bapak Ibu guru bukan hanya Bapak Ibu guru, melibatkan orang tua atau praktisi lain yang mempunyai keahlian di bidang tersebut. Ya. Nih, saya highlight juga keahlian di sini maksudnya juga bukan berarti dia harus gelar SPD, MPD, profesor, doktor. Bukan itu, tetapi kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Misal, walaupun dia tidak berpendidikan, cuma tamat SMA, tetapi dia misalkan dia sudah ahli, kemampuan dia misalkan kayak nganukan listrik dan lain sebagainya, nah berarti dia yang kita undang. Kalau misalkan tema kita tadi tentang kelistrikan, ya. Nah, dalam penentuan prosesnya juga sama ini yang akan kita lakukan nanti. Nah, sementara ini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung kita mulai. Silakan buka modul P5. Cukup 1 orang, masing-masing 1 tema tadi, itu membuka sebelahnya, buat 2 layar ya, di dalam laptopnya, sebelahnya yang modul, sebelahnya buku panduan P5. Sudah dibuka belum? Cukup 1 orang, 1 kelompok di sini. Yang lain, sisanya buka buku panduan P5 saja. Yang lain buka buku panduan P5, yang 1 orang buka laptopnya, satunya sebelahnya layarnya itu modul, sebelahnya buku panduan. Siapa yang bagian nanti copy paste di sini? Siapa yang ngecek copy paste? Iya dong. Iya, nanti kita copy paste. Nah, betul, kayak Bu Nanda. Berarti Bu Nanda ya? Bu Nanda ya berarti. Oke, berarti yang lain buka ini saja, buku panduan P5 saja. Boleh pakai HP enggak apa-apa.
Yang sebelah sini siapa yang buka? Buka sudah mau dulu. Buka panduan. Mau nanda kelas berapa sih? Yang di guru. Oh beda ya Bapak dengan ini beda. Saya kelas berapa sih? Saya kelas 11 ya, KSR. Tadi KSR. Ada sebelah sana. Pak Sede siapa? Sebelah saya kemarin Pak Adi cuma ya lah benar dari sini sama kita. Tidak masalah ya, tidak masalah. Jadi mau siapa nih? Ini kita sudah satu kemana situ. Mana mau dulu? Jadi tetap aja lah. Oh ya sudah. Berarti di situ Pak Adi ya? Benar data benar. Oke, berarti di situ Pak Adi. Benar. Mm-mm. Sini aja. Oh berarti gini aja Bu Nanda, sebelah sini. Yang sebelah sini, tidak apa-apa lah. Ya, oke. Dingin. Aduh, ya Allah. Gigil. Mau minum. Au. Lihat ini. Habis sudah Pak, tutup dulu Pak yang lain. Buka yang punya saya saja. Modul P5 saya. Yang di guru besar Pak Adi ada di situ. Nah, yang ibu buka ini aja, betul. Yang lain buka panduan saja. Nah, betul. Buat dia setengah layar. Setengah layar buku panduan dari Jadi sudah kan. Iya, Bang. Oke. Sudah terbuka? Panduan sama modul. Ya, buku panduan sama modul P5. Buku panduan sama modul P5. Punya WA banyak-banyak. Satu orang aja yang buka dua-duanya. Yang lain buka buku panduan. Sudah kebuka ya? Oke. Sekarang coba buka halaman bukan halaman ya di buku panduan. Bukan nomor urut halaman tapi yang di halaman bukunya. Halaman 48. Buku panduannya halaman 48 di bukunya, halaman bukunya. Ketemu? Menentukan tujuan pembelajaran. No. Halaman di bukunya bukan nomor urutannya. Kalau di buku, Iya. bawah Webnya halaman berapa? Nah, apa nih katakan? iya halaman satu, halaman itu bukan halaman atasnya. Ibu salah buka. Ini dimensi. Yang buku panduan ini. Bukan. Kirim dari dalam situ. Baru buka dari sini. Kau lah yang mempersulit diri. Tapi aku 48. juga. Jadi kok di rumah nggak aku buka. Buku panduan halaman 48. Ketemu? Itu bagian dimensi, elemen sama sub elemen. Oke. Sudah kebuka belum? Aku buka juga di sini biar ini kita sama-sama lihat. Oke. Ini temanya kebekerjaan. Tema satunya lagi apa? Siapa yang kebekerjaan? Sebelah sini atau sebelah sini? Kan beda fase, Pak. Iya. Ada dua tema. Dua tema kita buat biar nanti sudah tahu caranya. Berarti kebekerjaan. Ini kebekerjaan, ini Gaya hidup berkelanjutan. gaya hidup berkelanjutan. Oke. Sekarang kita lihat Bapak Ibu halaman 48. Nih, sudah ketemu? Udah kelihatan ya? Ini. Sekarang Bapak Ibu, kira-kira kita lihat di bagian sub elemen.
yang kira-kira nyambung dengan kebekerjaan, nilai-nilai karakter yang mau kita munculkan dengan kebekerjaan itu ada dak di sub-elemen dimensi itu. Sedangkan yang gaya hidup berkelanjutan juga sama. Kira-kira yang ada dak? Kebekerjaan ada? Ada. Di bagian mana? Sub-elemen apa? Elemen yang ahlak pribadi. Integritas, Salah diri secara fisik, mental, dan spiritual. kebekerjaan loh. Yang integritas. Integritas bisa masuk. Oke. Sedangkan ini apa? Gaya hidup berkelanjutan ada dak? Sub elemennya. Yang dibaca sub elemennya. Akhlak kepada alam. Yang mana? Yang paling nyangkut yang mana? Karena masalah tadi kan sampah. Oke. Berarti silahkan copy, perhatikan di sini yang menjaga lingkungan alam sekitar. Oke. Kopikan di bagian mana modul P5. Oke. Kopikan di sini, Bu. Astagfirullahaladzim. Bisanya? Ya, sebentar Pak ya. Mana ini tadi ya? Oke. Kalau misalkan nanti ini bertanya saja Bu, Bapak Ibu ya, jangan malu-malu. Kalau malu Anda yang rugi bukan saya. Saya pulang ini tenang, saya pulang Anda Bu, di sini Bu. Tolong dikopikan di sini. Menjaga lingkungan alam sekitar. Sedangkan tadi integritas berarti akhlak kepada alam. Kopikan di atasnya elemen, oke. Sedangkan ini dimensinya, kopikan juga di atasnya. Seperti ini. Kelihatan Bapak Ibu? Di tujuan 1. Oke. Kelihatan sudah? Oke. Seperti ini ya kalau yang punya gaya hidup berkelanjutan. Sedangkan untuk yang tadi kebekerjaan itu adalah akhlak pribadi. Oke. Tinggal di copy. Terus yang ininya integritas. Integritas ini berarti antara ini sama ininya harus sejalan ya. Kita buat lagi. Oke, ketemu sudah? Kalau sudah, kita mau lanjut ke bawahnya. Dimensi kebinekaan global. Baca di bagian sub elemen. Ada tak kira-kira yang nyambung dengan gaya hidup berkelanjutan? Ini kan ya, ini kesadaran siswa. Nilai-nilai karakter yang seharusnya dimiliki siswa. Sama kebekerjaan ada tak di situ? Mendalami budaya, komunikasi, refleksi, kebinekaan, menghilangkan stereotip dan prasangka, proses pengambilan keputusan bersama. Kalau tidak nyambung jangan ya dipaksa-paksa. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Kan saya masalah. Tidak nyambung? Kalau tidak nyambung jangan dipaksa.
Kalau yang suara demokrasi kemarin masuk Bhinneka ini kan ada di situ, memahami peran individu dalam demokrasi. Kalau udah ada kebekerjaan, udah ada, jangan dipaksa. Turun ke bawah lagi, gotong royong. Ada di situ. Kolaborasi, baca dulu. Sabar-sabar, Bah. Masuk. Tinggal kopikan lagi, Bu, kayak tadi, di Word tadi. Di copy. Ya. Di tujuan 2 berarti ya. Oke. Yang mana nih? Yang di sini sebagaimana? Sebentar. Halo, ini apa? Bergotong royong yang kolaborasi elemennya, Pak. Subnya kerjasama dan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama. Ya. Mana? Nah, tuh. Oh, kerjasama. Oke, ya sudah, ada apa-apa. Kalau 2 boleh? Tidak masalah. Tapi 1 aja. Komunikasi atau kerjasama untuk mencapai tujuan. Kalau komunikasi otomatis kerjasama dong. Nah, lebih baik komunikasi. Iya. Tapi boleh Pak suplemen di dalam satu Boleh 2. Selama dia masih berkesinambungan. Ya, tidak masalah. Oke, selesai? Ini dimensi, ini elemen, ini sub. Gesek. mandiri ada. Yang mana tuh? Dimensi mandiri. Ada yang cocok. Mata masih terangkan. Dan tidak terang dua matanya. Kalau lihat cewek aja baru terang. Oh iya. Nah, tinggal kayak gitu. Bisa kalau Menambahkan dia. ini. Berarti jadi yang Kenapa di mobil ini? Nah, sudah apa aku, Bu? Iya, kamana. Mana tadi? Padi. Ini saya dalam semua ini. Ya sudah, kalau enak tidak apa-apa lah. Oke, sudah ya gotong royong. Selanjutnya, Bu, kita lihat mandiri. Ada enggak? Yang sebelah sini sudah belum? Ketemu sudah kan? Ibu lah kopikan. Berarti tiga sudah ada. Sebentar. Pak Adi kelihatan, Pak Adi? Jelas. Kok ngasal. Apalagi yang merah ya. Oke, tidak apa-apa, santai. Kalau yang gaya hidup berkelanjutan, lanjutkan saja. Lihat di bagian mandiri. Ada mandiri. Baca dulu. Mengembangkan pengendalian dan disiplin diri. Masuk dak? Masuk. Kalau disiplin kan membuang sampah pada tempatnya. Iya. Tidak masuk kan? Menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Boleh, lebih masuk itu. Karena gini, maksudnya itu bekerja itu dia melakukan gitu. Iya, menunjukkan sikap tadi, misalkan buang sampah pada tempatnya gitu kan sudah menunjukkan tuh. Tuh. Betul. Nah gitu dong. Ini lebih ke kalau yang mengembangkan pengendalian dan disiplin diri ini lebih kayak misalkan dia jarang turun. Kayak gitu, anaknya jarang ke sekolah misalkan. Jarang nganukan tugas gitu nah. Oke? Pekerjaan yang regulasi subelemennya percaya diri, tangguh dan adaptif, boleh? Yang mana bentar? Sudah mandiri sekarang? Ya, mandiri. Regulasi diri, apa Bu? Percaya diri, tangguh dan adaptif. Boleh. Kan di kebekerjaan. Itu dong. Nah kan sebenarnya kalian ini paham kalau baca, cuma sayangnya Baca. Oke, itu berarti tujuan selanjutnya ya.
Oke, selanjutnya kita kalau sudah ini turun ke bagian pengenalan kritis. Ada berapa tujuan sudah, Bu? 3. Kalau memang kurang nanti bisa tambahin tabelnya itu. Pengenalan kritis ada tak? Pokoknya kalau memang masih ada kita masukkan dulu. Nanti setelah ini kita nanti pilah-pilah. Ya. Mana yang kira-kira paling ini gitu. Refleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri, analisis dan mengevaluasi kesalahannya dan Oke. Ada? Kalau udah ada jangan dipaksa. Turun kreatif. Kalau ibu beda ya kebekerjaan. Ada tak di situ? Nah, itu masuk juga. Yang mana? Kreatif kok. Menghasilkan. Nanti kreatif. Yang bernilai kritis dulu. menghasilkan karya atau memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Mana dua nih, menghasilkan karya atau memiliki Lihatnya tuh lihat ini sakit mata. Iya. Tahan betul ini kan? menghasilkan karya atau memiliki karya. Berpikir mencari alternatif solusi permasalahan. Masuk. Itu udah ada subelemen ya. Dia elemen saja. Ya, masukkan di elemen. Terus dimensi. Yang kreatif. Bernalar kritis ada deh kayaknya, Bu. Yang kebekerjaan. Memperoleh dan mengelola informasi dan gagasan. Iya, subelemennya mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Karena kan itu yang harus dimiliki kalau ya dia kebekerjaan kan. Di elemennya dikosongkan atau di copy juga, Pak? Apa? Sama. Ini kan dia yang kreatif ini kan langsung jadi satu. Subelemennya kosong. Elemennya langsung Subelemen yang kosong langsung elemen karena dia cuma langsung elemen kan. Ada berapa tujuan berarti di situ? 4. Ibu juga 4 ya. Oke. Kreatifnya sudah dapat belum kreatif? Menghasilkan gagasan, Pak. Menghasilkan gagasan orisinil. Hati-hati ya, jangan terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Iya, ini yang baru ini. Menghasilkan karya dan tindakan sosial yang orisinil. Lebih ke memiliki keluasan Nah, itu dia. Berarti dia lebih ke adaptif. Itu kopi. Berarti ada 5 ya, Ibu? Nah, kopi saja, Bu. Buat tabel sebelahnya lagi tambah. Ah, gitu. Tidak apa-apa kita banyak itu sesuai dengan yang ini. Nanti kalau mau kita ini nih kita olah-olah. Misalkan ya, oh kayaknya yang di dimensi ini bisa deh dengan dimensi ini. Salah satu Berarti hilangkan. masuk elemennya, Pak ya? Dia tidak ada- Iya, elemen saja. Elemennya kosong kalau kreatif. Oke. Selesai nih. Sebelum makan siang selesai nih. Ternyata enak. Nah, makanya kalau kita paham. Sebentar. Kalian saja sudah bilang, tidak masuk Bapak ini. Tidak masuk Bapak. Masuk Bapak ini. Itu kalau Bapak Ibu tahu caranya. Kemarin gimana? Gujuk-gujuk saja. Langsung, Pak. Oke, tidak apa-apa. Enggak kemarin, Pak. Saya ambil referensi di PNM. Oke, tidak masalah. Tidak apa-apa. Kalau yang salah itu kalau Bapak Ibu udah ngapa-ngapain, lebih baik Bapak Ibu salah mencoba, ya kan? Nah, tetapi kalau sudah tahu caranya, jangan lagi salah. Oke, selesai Bapak Ibu? Kalau sudah selesai, sekarang kita buka di halaman 29 sama 31. Oh, tadi sudah ya ininya. 29 sama 31 itu adalah tema. Karena tema sudah tahu, ya sudah kebekerjaan saja langsung. Harusnya kan kalau misalkan dari masalah dulu, itu kan, baru kita lihat deskripsi tema. Kalau sudah tema, Bapak Ibu berarti di sini tinggal ketikkan di sini. Sudah ada kan? Gaya hidup berkelanjutan. Oke, kalau yang ini Ibu tinggal ketik saja kebekerjaan. Sudah? Berarti tutup yang buku panduan ini, sekarang buka dimensi. Nah, ini yang sering kali banyak salah bunda karena saya kemarin ke PAUD Bang Isi.
Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, buku dimensi inilah yang melihatkan menunjukkan kepada kita bahwasannya walaupun temanya sama, tetapi tingkat ketercapaian itu berbeda-beda. Nanti kita lihat salah satu contohnya. Apa tema itunya di subelemennya, Bu? Menjaga lingkungan alam sekitar. Oke, menjaga lingkungan alam sekitar. Sedangkan di ini tadi integritas ya. Oke, sekarang kita lihat di sini halamannya. Oke, beriman kan tadi kan? Oke, kita lihat yang di bagian tabel di bawahnya. Nih, nah kita lihat subelemennya di sini. Kelihatan sebelah kiri, paling kiri di tabel. Ya, pokoknya sampai ketemu yang sesuai dengan ini tadi. Nih integritas kan? Oke, integritas aman. Sabar ya, integritas. Selanjutnya ketemu Bu, ketemu. Nah sekarang saya mau bukakan dulu ini, perhatikan. Itulah saya heran, hati-hati ya Bapak Ibu-Ibu ya semua. Wait, kita integritas ya. Nih, ini tiap fase itu berbeda tingkatannya. Kita lihat nih, mulai mulai membiasakan bersikap jujur dan berani menyampaikan kebenaran. Itu PAUD. Sedangkan untuk anak fase A, membiasakan bersikap jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Oke, maksudnya adalah dia bersikap jujur. Terus yang kedua, bersikap jujur pada diri dia sendiri. Maksudnya adalah apa? Dia kayak, oh iya ya, saya tidak bisa bah ini, gitu loh, ya. Selanjutnya lagi, kalau ini fase B, membiasakan melakukan refleksi. Oh kemarin ini yang fase B, berarti kelas 3, kelas 4. Sudah di tahap anak-anak. Oh berarti kemarin itu yang saya lakukan salah nih. Oke, itu fase B. Sedangkan fase C, berani dan konsisten menyampaikan kebenaran serta memahami konsekuensinya. Itu sudah fase C. Sedangkan fase D, berani konsisten menyampaikan kebenaran fakta serta memahami konsekuensinya untuk diri sendiri dan orang lain. Sedangkan di fase C tadi baru diri sendiri. Ini untuk orang lain. Makanya kadang-kala kita yang lebih baik kita berbohong tapi demi kebaikan. Menjaga supaya jangan ini gitu kan. Terus yang selanjutnya lagi, nah baru inilah untuk di SMA atau di SMK. Mana tadi tuh? Benar ini ya? Menyadari bahwa aturan agama dan sosial merupakan aturan yang baik dan menjadi. Tuh. Beda ya tingkatannya. Sekarang kopikan yang bagian ini, menyadari sesuai dengan fasenya tadi. Ini kadang-kadang ada yang bisa dikopi, ada yang bisa tidak, harus diketik berarti. Di bagian rumusan kompetensi yang di bagian modul di bagian bawah. Ada kan rumusan kompetensi? Oke, tinggalkan di copy. Berarti karena kita SMK paling ujung ambil. Sedangkan tadi SMP kan baru fakta ya. Nah di situ.